Halo, Assalamualaikum. Bersama saya, Rosi, akan menemani Sobat Kicapil semua dalam acara Sedap seputar dialog administrasi kependudukan. Pada episode sebelumnya, yaitu tanggal 28 Oktober, kita membahas masalah peran pemuda-pemudi dalam administrasi kependudukan. Nah, saat ini, pada episode yang akan kita tayangkan sekarang ini, itu kita menginjak besok tanggal 10 November, yaitu Hari Pahlawan, di mana kita akan membahas bagaimana sih peran warga tentunya siapa tahu bisa menjadi pahlawan administrasi kependudukan. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang sering membantu pemerintah Kota Surabaya, yang wajahnya nggak asing. Saya familiar ini sama Bapak ini. Jadi sering lihat di media, bahkan sering ketemu, yaitu Bapak Imam. Pak Imam, ya Pak, Bapak ini selaku DPRD ini Pak ya, Komisi A dan Sekretaris Fraksi Demokrat Nasdem, gitu Pak ya. Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih Mas Rosi. Ya. Alhamdulillah. Pak, mungkin Sobat Kicapil di rumah ini pengen tahu Pak, keseharian Pak Imam ini seperti apa? Bisa diceritakan Pak? Oh ya, terima kasih Mas Rosi. Kemudian untuk pemirsa, pemirsa Sedap ya. Sedap. Nah, namanya bagus, Sedap. Seputar dialog administrasi kependudukan. Jadi saya sehari-hari ya sebagai wakil rakyat di Jalan Yosudarso. Saya ya baru jadi anggota DPRD Surabaya, tepatnya sejak 2019 ya. Nanti, itu baru Pak kita kita baru karena saya lemah sebagai profesional di dunia media. Terus saya punya banyak kegiatan selain di Dewan, diantaranya wakil ketua Dewan Masjid Surabaya, saya kemudian wakil ketua Granat, Gerakan Anti Narkotika Jawa Timur, kemudian saya salah satu wakil ketua Ikatan Sarjana NU Jawa Timur. Ya. Saya dulu ketika masih jadi orang media juga saya sering ikut advokasi warga ketika butuh bantuan itu Mas. Jadi karena sekarang wakil rakyat, alhamdulillah kegiatan-kegiatan itu bisa menunjang kami. Misalnya dengan sering ketemu masyarakat, kita bisa tahu persoalan-persoalan yang di masyarakat itu apa saja dan apa saja yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Sip. Jadi sering ketemu warga waktu jurnalis, jadi sehingga mendukung kegiatan Bapak saat ini. Ya, betul. Jadi paham banget ini permasalahannya di warga. Ya, saya belajar. Ya, kebetulan saya ini beberapa kali warga minta tolong itu kemudian berhasil, bukan karena saya sesungguhnya. Kebetulan karena teman-teman di Dispenduk Capil misalnya, ini terkait dengan administrasi kependudukan. Karena mereka jari wong Jawa itu ngajangi ombo gitu. Karena ngajangi ombo itu karena mungkin inilah pentingnya sinergi ya. Mungkin ada hal-hal yang teman-teman di Dispenduk Capil belum mendengar, tidak tahu, ya. Kemudian saya bisa menyambungkan. Jadi saya cuma tukang sambungnya lah. Pak, tadi Bapak sering terjun ke warga. Ini sebenarnya apakah peran warga Indonesia saat ini sudah selaras dengan tujuan bangsa Indonesia seperti nasionalisme, cinta tanah air, persatuan dan kesamaan atau kebersamaan atau persaudaraan? Mungkin yang perlu ditekankan, kadang-kadang kita ini menuntut warga apakah mereka sudah nasionalis atau enggak, cinta tanah air atau enggak. Kenapa tidak dibalik? Apakah negaranya ini sudah mencintai rakyatnya? Itulah misalnya kayak begitu. Kalau saya yakin, kalau kemudian negaranya betul-betul memperhatikan rakyatnya, saya yakin otomatis lah. Kalau misalnya sampean pacaran pacar sampean atau kita memperhatikan si cewek itu, pasti dia akan cinta kepada kita. Terus terang kalau tujuan sebuah negara didirikan itu adalah untuk mensejahterakan rakyatnya ya. Mensejahterakan ini kan tentu tidak gampang, ya kan? Mungkin ada syarat-syarat, diantaranya supaya dia, ini kan jumlahnya kan banyak, supaya dia kemudian bisa diakui menjadi warga negara, ya dia harus punya tadi itu dokumen administrasi kependudukan yang karena itu adalah representasi penduduk itu adalah citizen kayak gitu ya. Seperti saya sampaikan, citizen itu tidak seperti customer gitu ya. Masih saya menemukan misalnya di bawah itu ketika ada warga ini ada warga ingin mengurus dokumen kependudukan, kadang-kadang itu hampir setahun nggak selesai. Ini bukan kesalahan Dispenduk Capil. Kalau saya lihat Dispenduk Capil programnya sudah bagus. Ini memang ada kesenjangan knowledge, produk knowledge antara yang di Dispenduk Capil dengan teman-teman yang ada di kelurahan. Karena ini menurut saya
Ini harus terus diperbaiki. Ketika mereka tidak bisa mengurus, ya, ada yang kemudian hopeless, ya, apatis, kemudian tidak ngurus. Ketika mereka tidak punya administrasi kependudukan, akhirnya tadi tujuan negara itu ingin mesejahterakan rakyatnya tidak bisa tercapai karena negara ingin mengintervensi misalnya, ya, bantuan-bantuan seperti itu atau program-program, tapi tadi karena tidak punya NIK misalnya, kan kalau tidak punya NIK kan bukan warga negara, ya, bukan penduduk, karena itu menurut saya sekarang ini kita bersama-sama bahwa kalau rakyat ini dituntut tadi nasionalisme, kemudian rasa kebangsaan, ini harus setara, misalnya harus seimbang, misalnya harus two-way traffic, ya, jangan one-way traffic kayak begitu. Pelayanan kependudukan diperbaiki, kemudian kesadaran masyarakat untuk misalnya memiliki, bahkan kalau mereka yang sudah memiliki ikut membantu juga bagaimana semua warga Indonesia itu tertib administrasi kependudukan. Pak, saya tadi tertarik pernyataan Bapak Imam itu, bagaimana kalau dibalik, apakah negara mencintai masyarakatnya? Nah, ini yang saya ingin tanyakan, menurut Bapak, ini apakah Dispendik Capil Surabaya ini sudah mencintai warganya, Pak? Kalau saya lihat capaian target misalnya, ya, kadang-kadang pemerintah pusat, ya, misalnya Dispendik Capil ini di bawah Kemendagri atau di bawah Dirjen kan. Setiap kota kabupaten kan diberi target-target, ya. Mulai misalnya KTP, EKTP, KIA kayak gitu ya. Saya lihat hampir semuanya ya mungkin sepengetahuan saya, atau yang dikatakan teman-teman di sini semuanya saya nggak tahu, tapi saya cek itu melebihi target. Ya. Menurut saya itu bagian dari sudah mencintai. Terus ketika jadi gini, jangan sampai kemudian kita ini stuck, ya, dalam memberikan pelayanan. Misalnya dalam bulan ini, apalagi ya yang harus kita tingkatkan lagi, karena masyarakat kan tidak ingin hanya sekedar good service, ya, good services, ya, tapi excellent services, ya, itu, ya, ingin lebih dari itu. Menurut saya, ya, tadi ada program-program yang kerjasama dengan pengadilan agama, dengan pengadilan negeri, ada yang jebol handuk, ya. Jebol handuk itu apa? Jemput bola layangan administrasi kependudukan. Ini belum tahu banyak masyarakat. Ketika saya di acara reses itu, ketika saya sampaikan, masa ada, Pak? Berarti mungkin ada persoalan sosialisasi yang kurang. Sosialisasi itu bukan cuma tugasnya Dispendik Capil, ya. Saya ngomong bukan cuma tugasnya. Itu tugasnya, tapi juga masyarakat yang tadi saya bilang, dia selesai dengan dirinya sendiri, baru kemudian ikut tadi membantu bagaimana mensosialisasikan itu, supaya tetangganya, ya, warga sekitarnya, saudara-saudaranya, itu juga sudah tuntas persoalan admindu. Pak, mungkin kembali sedikit ke memperingati Hari Pahlawan begitu, Pak, ya. Apa saja sih nilai-nilai yang harus diterapkan dari diri warga untuk di zaman sekarang agar perjuangan para pahlawan ini tidak sia-sia? Ya, tentu perjuangan kita belum selesai lah. Kalau ada yang teriak merdeka-merdeka, saya bilang kita baru setengah merdeka. Kita belum merdeka. Ya, buktinya buktinya. Kita lihat masih banyak misalnya yang tidak bisa makan. Kita punya program, ya, lansia misalnya, kemudian difabel, yatim piatu. Itu dapat permakanan dari pemerintah Kota Surabaya, ya. Itu pun yang mereka harus punya adminduk, ya. Tapi ada yang punya adminduk belakangan ketika kita temukan ada kelompok-kelompok yang harusnya dia berhak atas permakanan free tadi. Ternyata begitu kita daftarkan ke kelurahan, ternyata alasannya mohon maaf kuota habis. Ya, mohon maaf kuota habis. Terus gimana? Ya harus nunggu yang sekarang dapat meninggal baru diganti. Ini ironis. Ini kota the second largest in Indonesia, ya. Menurut saya ironis lah, ya. Apalagi APBD kita besar sekali lah, 2 digit lah, ya, triliunnya lah, ya, kayak itu, ya. Mestinya tidak boleh. Mestinya kalau kita belajar manajemen, ya, ketika kita menganggarkan untuk permakanan diberi kelebihan 10% misalnya, ya. Nanti terserah kalau kemudian memang tidak ada yang baru. Ini kan jadi tidak terserap saja, kemudian itu bisa dikembalikan. Alasan tidak terserapnya itu bukan karena dia tidak akurat,
menentukan target kayak gitu ya, membuat program. Tapi kan ini kan ada variabel-variabel. Oh ini kan jaga-jaga kalau nanti ada orang yang tiba-tiba orang itu sekarang bisa saja ya, dia tidak miskin. Tapi begitu hari ini misalnya, keluarganya atau rumahnya terbakar, terus keluarganya semua, mereka yang menjadi misalnya bapaknya sumber mata pencarian, kemudian nggak usah meninggal lah, sakit kemudian masuk rumah sakit, itu terjadi proses pemiskinan menurut saya. Terus ketika kita mintakan permakanan terus nggak bisa, suruh ngantri sambil nunggu yang sudah dapat, kalau dia mati baru ini dapat. Kalau saya yakin justru yang lebih cepat mati yang nunggu daripada yang akan digantikan. Oh karena dia nggak punya apa-apa, misalnya seperti itu. Itu ngomong masalah tadi nggak bisa makan. Belum lagi yang tidak bisa sekolah. Ya, saya menemukan juga misalnya anak tidak bisa sekolah. Padahal di Surabaya Pak Wali Kota menjelaskan kita tidak boleh ya ada anak tidak sekolah ya, padahal di usia sekolah harus 0 anak putus sekolah ya. Dan Surabaya ramah anak. Saya menemukan ada anak tidak bisa sekolah karena tadi kemiskinannya, karena dia tidak punya kelengkapan administrasi kependudukan. Ya, dia daftar tidak bisa karena dia ternyata belum tercatat sebagai warga negara, warga Surabaya misalnya di sini. Saya terakhir kemarin sudah saya koordinasi dengan Pak Kepala Dinas sama Pak Kabid. Saya kemarin menemukan misalnya di daerah Ketandan. Ketandan itu dekat, kalau misalnya sekarang Pak Wali Kota mengatakan tunjungan romans ya, ya melakukan tunjungan. Di dekat situ masuk kampung. Itu saya menemukan ada anak umur 9 tahun. Itu ya, anak umur 9 tahun, dia tidak bersekolah. Bapaknya sedang ditahan kasus narkoba. Saat ini ada di Lapas Bojonegoro, ibunya meninggal dunia. Kebetulan orang tua anak ini itu kakaknya Lumajang. Dia coba didaftarkan mulai umur 7 tahun kayak gitu, tapi tidak ada sekolah yang mau menerima. Hanya ada satu sekolah yang mau menerima, itu baru kemarin, itu pun baru kemarin, tahun ajaran baru kemarin. Itu sekolah agama yang agamanya tidak sama dengan anak itu. Nah itu kan sekolah swasta non muslim. Anak itu kalau sore ngaji di TPA, kalau pagi anak itu sekolah di sekolah yang agama tapi tidak sama dengan agamanya. Bayangkan ada pertentangan batin dan psikologis anak itu. Dia dibully di sekolah dan di kampungnya. Akhirnya anak itu nggak mau sekolah. Umur 9 tahun ini. Ketika saya mendengar gitu, saya datangi, kemudian saya coba memindahkan anak itu. Ya, anak itu saya pindahkan beserta kakaknya. Mereka itu 3 bersaudara. Yang nomor 1 umur 18 tahun, protol SMP tidak selesai, baru kawin siri ya ini. Ya ini persoalan-persoalan di bawah, karena kemiskinan ini kan tidak paham. Dia baru kawin siri, suami sirinya sedang jadi TKW ya Pak. Tinggal anak ini tinggal dengan neneknya yang rumahnya mau ambruk. Nah itu, saya lihat juga tidak tersentuh bedah rumah, karena mungkin alas hak rumah itu tidak jelas. Terus ada anak yang nomor 2 itu kelas 6 SD. SDN, mungkin zaman dulu kan tidak seketat sekarang. Meski dia tidak mempunyai Adminduk Surabaya, dia bisa sekolah. Ketika yang nomor 2 itu saya tanya, nanti SMP mau masuk mana? SMP-nya mau masuk ke SMP Negeri 4, di dekat rumahnya. Saya ayo bertaruh, kalau anak ini tetap tidak punya Adminduk Surabaya, nggak akan bisa masuk di situlah. Ya, pasti ya kayak gitu. Nah, kemudian saya ajak ketemu Wakil Ketua RW, Ketua RT, sama ustazanya, guru ngajinya. Kemudian ayo, kita bersama-sama pindahkan anak ini, kita urus dulu keluar dari Lumajang, terus nanti masuk di Surabaya. Nanti dimasukkan kakak neneknya. Jadi karena saya sering minta tolong di Dispendik, ya saya agak paham lah. Agak paham cara menolong orang kalau urusannya itu urusan Adminduk kayak itu. Nah, itu. Ya kemarin yang umur 18 tahun saya tanya, bisa nggak nanti ngurus surat keluar? Dari ternyata bisa, nanti kita kasih uang saku. Ini sudah selesai. Nah, urusan masuk di sini, ya urusan masuk di Surabaya, karena ini anak di bawah umur, kan harus izin orang tuanya. Orang tuanya ditahan di lapas Bojonegoro. Kalau ini misalnya lapor formal seperti ajang sambat ya, wis wayahe sambat ke kelurahan, apakah kemudian petugas kelurahan mau tidak mengantarkan dokumen persetujuan ini ke bapaknya yang ada di lapas? Saya sudah telepon bapaknya.
dan bapaknya bersedia menerima saya. Nah, ini menurut saya baiklah. Nanti kalau ini bersedia, tapi karena kemarin saya sampaikan ini ke Pak Camat, sama Pak Camat kemudian menugasi Pak Lurahnya, ini sudah jalan. Bantuan dari kelurahan, bahkan sudah ada 2 sekolah ini. Ada 1 sekolah Islam, 1 sekolah negeri. Anak ini disuruh milih. Saya bilang, cari aja yang paling dekat dengan rumah. Nah, itu alhamdulillah ketika mereka tahu ya. Maksud saya kan sesungguhnya kan kenapa harus baru sekarang tahu itu loh. Padahal mulai dari 7 tahun anak ini berusaha sekolah, tapi nggak dapat sekolah. Ini yang saya bilang, kader Surabaya hebat. Ya, itu tolong betul-betul menurut saya itu menelisik ya di wilayahnya. Jangan sampai ada orang nggak bisa makan. Jangan sampai ada orang nggak bisa sekolah. Ya, nggak bisa sekolah karena kemiskinannya atau karena persoalan-persoalan lain, diantaranya persoalan tadi tidak punya adminduk Surabaya. Atau nanti kalau diceritakan panjang, ada warga kemarin datang ke kantor saya, ibu-ibu, ya, ibu-ibu ini dulu dapat bantuan langsung tunai. Sejak 6 bulan lalu berhenti. Kalau ada pertanyaan kok kenapa berhenti, saya juga nggak tahu, semua nggak tahu. Pak Lurah nggak bisa jawab, semua nggak bisa jawab. Karena model-model bantuan langsung ya, bantuan tunai atau kemarin subsidi BBM, itu kan programnya pemerintah pusat ya. Tiba-tiba yang mereka dulu jadi nggak ada. Gara-gara sejak 6 bulan lalu dia itu tidak dapat bantuan, dia juga akhirnya terjadi ini yang dia miskin tambah miskin. Suatu saat punya putrinya itu married by accident gitu, hamil di luar nikah karena malu, kemudian dinikahkan tapi nggak punya uang, akhirnya hutang. Yang ngasih hutang apa? Bank Tetil dengan bunga 13%. Kalau sudah kebulet utang kemudian, ya akhirnya larinya ya itu, ya alhamdulillah masih ya saya dan teman-teman dewan lainnya, mungkin bukan cuma saya lah. Menurut saya yang seperti ini tidak bisa diteruskan terus-menerus terjadi. Bahwa tadi itu kalau kita menuntut warga tadi loh, nasionalisme, cinta tanah air kayak itu. Nah, kalau peran warga seperti apa nanti? Ya tentu lewat kader Surabaya hebat, lewat ketua RT, ketua RW atau warga di sekitarnya, tetangga-tetangganya. Kalau ada persoalan-persoalan sosial ya di dekatnya, jangan sampai itu dibiarkan berlarut-larut. Karena nanti ini jadi bom waktu. Angka kriminalitas itu nanti akan naik, terus terang. Kefakiran itu dekat ke kufuran. Kufuran itu dalam bahasa sekarang itu kriminalitas. Kadal fakru ayakuna kufro kayak itu. Nah, itu kayak itu. Oke, sip. Pak, dari tadi Bapak sampaikan ada Surabaya hebat, ada LKMK, ada Pak RT. Sebenarnya menurut Bapak, yang kalau kita ngomong masalah Hari Pahlawan ya, yang bisa menjadi pahlawan dalam administrasi kependudukan ini siapa, Pak? Ya, semuanya lah menurut saya. Ya, karena kalau kita hanya berpanggung misalnya mengandalkan tadi RW, RT, karena itu ini mestinya loh ya. Motivasinya mereka kadang-kadang jadi kepala kampung tuh lihat ya. Dulu tidak ada insentif untuk ya kan RT RW ya. Rasanya dulu ya mungkin kita menemukan sosok-sosok RW RT yang dia betul-betul menjadi pemimpin informal di wilayahnya masing-masing ya. Ketika ada peristiwa cepat sekali ya. Tapi sekarang tidak berarti semuanya begitu, tapi masih ada yang begitu. Maksud saya gini, kita itu warga ya nggak usah misalnya memikirkan harus berbuat yang besar. Kalau di dekatnya, sepengetahuan dia pokoknya semampunya, sebisanya kayak itu ya. Kalau kemudian di sana ada 5 persoalan, nggak usah kemudian, karena ingin pahlawan gitu ya, ingin disebut pahlawan. Wah ini 5 ini terlalu banyak, mikirnya terlalu lama. Kalau tidak bisa menyelesaikan 5 masalah di dekat kampungnya, ya jangan 5-5-nya ditinggal. Coba 1-2 yang dilaksanakan. Itu yang selalu orang mengatakan, katanya manusia ini kan selalu mengatakan menjadi khairun nas anfa'um linnas, menjadi orang yang maslahat, bermanfaat. Tapi dia tidak melakukan apa-apa gitu. Dia mungkin mencari manfaat. Memang ketika kita ingin manfaat itu ada kategori paling rendah. Ketika bertemu orang senyumlah. Tapi menurut saya, itu terlalu itu nggak ada bedanya kita dengan orang yang ya mungkin anak-anak. Karena kalau ingin merasa bermanfaat ya tolonglah
tolonglah orang-orang di dekatnya. Kalau ini konteksnya administrasi kependudukan, oh coba, ini karena begitu dia, ibaratnya orang sholat, administrasi kependudukan ini kayak syarat sahnya, ya, dapat itu dulu, kemudian nanti otomatis. Jangan kemudian dibayangkan, oh cuma nulung ngurus akte, ya, ngurus KTP, ngurus KK, itu hanya selembar itu. Tapi dampak setelah orang ini mempunyai dokumen ini kemudian dia bisa tertolong karena ada program-program dan bantuan pemerintah lainnya. Kalau dia memikirkan itu sebetulnya dahsyat sebetulnya. Ini menyangkut bisa saja hanya karena kita menolong ngantarkan misalnya ngurus adminduk ya. Itu bisa saja dia menyelamatkan hidupnya. Karena dengan begitu yang dulunya dia tidak dapat misalnya status MBR, jadi bisa didaftarkan MBR. Kalau sudah MBR atau sudah jadi warga Surabaya, dia bisa dapat BPJS gratis, seperti itu. Dia bisa sekolah gratis di Surabaya. Jadi itu ada efek dominonya yang sangat besar. Nah itu. Pak, dari efek domino yang sangat besar tadi Pak, ini kita menyambung sama tentang GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Nah, apakah warga bisa menjadi orang yang terlibat untuk tertib atau sadar administrasi kependudukan? Yang Bapak sampaikan tadi kan di awal tadi ya, dia bilang sampai 1 tahun nggak dapat administrasi kependudukan kayak gitu. Nah, ngurus bulat nggak iso. Nah, ini kan kita ada gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Itu bagaimana Pak? Kalau di Surabaya kan selama ini kan RT kan bisa kan? Ya, bisa, ya, ada kan, RT Kalimasada. Ya kan, Kalimasada ya. Kalimasada. Apa singkatannya Kalimasada? Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan. Saya lihat banyak nama-nama ya, di ini ya. Itu menurut saya baiklah. Kenapa perlu nama? Nama itu nama bendera itu biar kita sebagai tanda itu kan ya. Itu bisa kan, tapi itu kan hanya untuk RT kan, untuk pengurus kampung. Lalu kemudian sebetulnya PR urusan administrasi kependudukan kita ini kan tinggal sedikit lah, tinggal sedikit lah. Karena ya kalau misalnya angkanya itu sekitar 90% ya target ya misalnya. Yang kecil seperti itu, apalagi sekarang kalau bikin gerakan seperti itu, saya berharap itu disosialisasikan bagaimana itu hanya berupa gerakan atau ada wadahnya, ya kan? Kalau ada wadahnya, siapa yang kemudian syarat-syarat bisa menjadi anggotanya. Tapi kalau itu gerakan, tentu saja tidak perlu ada wadah, tapi diajari siapapun bisa, ya kan, membantu tadi tertib administrasi kependudukan. Ini sekarang adalah era digital. Ya, benar. Kita we don't need come to door to door, ya kan, untuk menjelaskan. Nah, tapi dengan gadget, dengan itu kan itu bisa masuk ke kamar-kamar seperti itu. Selain itu kan tentu untuk teman-teman di Dispenduk Capil, saya kebetulan juga mengikuti medsosnya lah ya. Saya lihat medsosnya juga ya sangat anak muda kayak gitu ya. Tinggal di mapping saja misalnya. Karena terus terang kalau sekarang ini saya menemukannya kan yang kekurangannya ini jauh sedikit lah ya. Karena buktinya sekarang misalnya bagaimana gerakan belum umur 17 tahun ya, ini kan di Surabaya ya, mungkin di Indonesia lah program pemerintah di sini jalankan. Dia umur 16 tahun sudah ada perekaman. Sudah bisa rekam. Nanti baru dibagikan ketika dia umur 17 tahun. Ini kan baik lah kayak gitu. Kalau kemudian mereka yang punya pengalaman ya, baik itu pengalaman yang baik ya, itu bisa di-share di medsosnya masing-masing. Itu bisa jadi gerakan supaya ya itu yang pengalaman yang buruk ya jangan di-share pengalaman buruknya, tapi bagaimana pengalaman buruk itu kemudian dicarikan solusi dari pengalaman buruk, itu juga di-share. Ini juga ada proses belajar. Oh ono kayak begini itu caranya begini itu. Jangan buruknya saja ya. Itu menurut saya itu. Baik. Pak, selama Bapak reses di lapangan, pernah nggak menemukan mungkin keluhan untuk Dispenduk Capil Kota Surabaya atau mungkin pujian untuk Dispenduk Capil Kota Surabaya, Pak? Iya, kalau
Pujian ya ada, ya, keluhan ya masih ada, tapi jangan begini. Pujian itu memabukkan. Pujian itu racun ya. Ya. Sedangkan kemudian kritikan itu harus jadi prinsip. Kritikan itu adalah obat, pahit tapi kemudian menyehatkan, atau vitamin lah ya, atau bahkan mungkin Viagra, obat kuat lah. Kayak gitu. Istilahnya begitu. Ya hampir mayoritas sih baik, mayoritas gampang. Itu bisa terukur. Jumlahnya ya keluhan-keluhan itu makin sedikit. Saya sering guyon, kalau ini sempurna tidak ada masalah. Terus saya sebagai anggota dewan juga nggak akan bekerja, nggak ada yang minta tolong lagi lah ya. Kayak itu guyonannya. Kalau masih ada itu baik. Kan tidak mungkin. Ini ada hampir 3 juta warga Surabaya kan, ya pasti ada persoalan. Tinggal yang penting manajemen menyelesaikan persoalan itu. Dan di sini baiklah. Kemarin ketika saya menemukan ada penghuni panti asuhan yang anak mantan PSK Doli itu ya kan, itu hanya dalam hitungan jam loh, tidak sampai 24 jam. Artinya tidak dalam hari loh ya. Wah itu langsung responnya kilat ya, bukan cuma very quick lah ya, tapi kilat itu. Nah, itu menurut saya. Kemudian karena lihat goodwill-nya, Pak Kepala Dinas hadir, 2 kabit atau 3 kabitnya hadir, kemudian langsung menyerahkan KIA-nya, kemudian menyerahkan akte lahirnya seperti itu, karena ternyata kemarin itu mereka sudah ngurus 2 tahun macet, bahkan ketika sudah di BAP di kantor polisi. Nah, itu memang perlu ada kayak gini. Kadang-kadang juga kita ini karena bekerja itu dianggap rutin ya, nah, itu kita jadi khilaf, jadi alfa, jadi abai. Ya, tapi kalau setiap hari kita niatkan misalnya ya, itu seperti operasi-operasi baru. Kalau misalnya tentara kan begitu. Saya dulu ketika sebelum jadi wartawan, sebelum jadi anggota dewan kan saya jadi wartawan. Kalau ada kunjungan presiden gitu ya, saya ikut rapat dengan Pas Pampres gitu ya, dengan Pangdam sebagai penanggung jawab ring 1 di tempat presiden akan datang. Itu selalu menekankan, tolong meski kita sering kedatangan kepala negara, jangan dianggap ini rutin. Ini adalah operasi baru. Setiap operasi baru. Memang nggak gampang, sehingga akan kita tetap harus melek gitu ya. Harus tetap semangat. Itu. Maksud saya, teman-teman yang di loket-loket pelayanan, menurut saya, itu harus dimunculkan. Begitu dia dari rumah ke kantor duduk, ini adalah kita, itu tadi operasi baru, bukan operasi rutin. Ya kayak gitu ya. Ini pelayanan baru, bukan pelayanan rutin. Hari ini ya, today is different with yesterday. Ya, kayak itu. Ini harus, karena itu harus ada, jangan sampai sama dengan yang kemarin aja menurut hukum agama rugi. Apalagi kemudian tidak lebih baik. Nah, karena itu kalau kita diajari jangan sama, harus lebih baik dari kemarin. Itu prinsipnya. Oke, baik. Terakhir ini Pak Imam. Ada enggak masukan atau mungkin saran bagi Dispen Dukcapil supaya Dispen Dukcapil ini di kemudian hari bisa pelayanan lebih baik lagi? Ya. Ini kan kalau kita amati ada kesenjangan itu bukan di Dispen Dukcapilnya, ya di frontliner yang ada di kelurahan. Kemarin saya sarankan kabit-kabit atau di bawah kabit itu apa di sini? Ya, ngantor di kelurahan seminggu. Nggak, biar ada transfer knowledge itu lebih cepat. Transfer knowledge-nya itu lebih komprehensif ya, tidak parsial lah. Dengan begitu, syukur ketika saat itu ada masalah, itu langsung bisa kemudian ada masalah ini penyelesaiannya seperti ini. Exit-exitnya jelas. Ketika ditinggal, itu tadi. Karena menurut saya ya knowledge itu ya, termasuk tadi produk knowledge itu menurut saya gampang sekali kalau kemudian kita sering menemukan, kemudian kita ada yang paham, kemudian kita selesaikannya bersama-sama dulu seperti itu. Yaitu lebih gampang mengerti, lebih gampang mencontoh daripada mengerti orang kayak itu. Jadi itu. Dan saya selalu menekankan teman-teman di Pendukcapil bahwa yuk ketika ada orang datang dengan kasus yang rumit, jangan apa-apa langsung berkerut. Jangan. Kita diniatkan tadi itu, seperti saya niatkan, saya ingin memudahkan urusan orang lain. Dan
saya rasa dengan era sekarang nggak ada urusan yang dulu ya bilang kalau bisa dipersulit. Kalau sekarang nggak. Kalau saya lihat semua semangatnya ya reformasi birokrasi kan begitu. Tadi kalau kembali citizen itu bukan customer. Citizen itu warga negara yang secara konstitusi untuk memperoleh administrasi kependudukan ini kan hak konstitusinya. Jangan kemudian karena dia ini citizen bukan customer ngomong tidak bisa. Ini karena ada orangnya gitu loh. Kecuali gak ono wonge loh. Oh ono wonge. Iso gak iso kudu iso. Kalau kemudian tidak bisanya terkait anggaran, bagaimana membuat regulasinya, bagaimana kemudian penganggarannya. Nah, itu yang paling penting. Dan terakhir mungkin kalau ini terakhir, kalau kita memudahkan urusan lain ya, wa man kana hajati akhihi kanallahi hajati. Kalau kita memudahkan urusan lain, nanti Allah Tuhan itu akan memudahkan urusan kita, bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Itu saja dari saya, Mas. Mantap. Pak, mungkin ada ini Pak, apa ya? Kata-kata mutiara untuk sobat Dukcapil yang ada di rumah, supaya mereka lebih semangat lagi untuk mengurus administrasi kependudukan, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak, di sini, Pak. Oh ya, teman-teman begini. Ya kita diniati ibadah lah. Semua aktivitas yang kita lakukan tadi ibadah. Ibadah yang paling gampang kan senyum tapi mosok senyum tok lah. Kalau senyum tok terus siapa? Yang membantu lainnya yang butuh pertolongan kita. Itu saja, karena niatnya ibadah, tidak ada ibadah itu kemudian selesai. Ibadah itu terus menerus karena manusia ya kan diciptakan Allah untuk beribadah, karena itu ibadah terus menerus. Ibadah bukan cuma sholat 5 waktu, menjalankan rukun iman, rukun Islam seperti itu, tapi ada ibadah-ibadah sosial yang menurut saya itu sebetulnya gampang dilakukan. Kenapa yang gampang itu nggak kita laksanakan? Saya itu saja. Oke, baik Sobat Dukcapil, cukup menarik untuk pembahasan pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap ikuti Swarga Loka untuk mendapatkan informasi seputar administrasi kependudukan. Saya Rosi, undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa berguna di kehidupan Sobat Dukcapil di rumah. Saya Rosi undur diri dan Pak Imam juga undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.